Halo teman-teman, apa kabar? Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ya untuk 1000 subscriber yang telah mensupport channel Gioniji ini. Tanpa kalian, channel ini nggak akan bisa berkembang sampai sekarang. Makasih ya. Di video kali ini, aku mau kasih tips tentang cara berkenalan dengan anjing baru yang belum pernah dikenal. Jadi kalau misalkan kalian pernah kayak datang ke rumah teman atau saudara, terus mereka punya anjing, terus kalian belum pernah tahu, anjing juga belum tahu kalian, itu jangan langsung dideketin ya teman-teman, ada step-stepnya kayak gitu. Terkadang itu banyak orang yang nggak tahu bagaimana cara berkenalan dengan anjing yang baru pertama kali mereka temuin. Mungkin bagi beberapa anjing, kalau misalkan mereka friendly gitu atau terbiasa dengan orang asing, nggak masalah. Tapi kadang ada beberapa anjing itu sifatnya penakut dan pemalu, atau bisa juga kayak kurang bersahabat, misalnya kayak galak, terus tiba-tiba menggigit. Nah itu kan tidak ingin kan kita terjadi seperti itu. Untuk menghindari kejadian seperti itu, di video kali ini aku mau kasih beberapa tips untuk berkenalan dengan anjing yang ya penakut, pemalu, atau kurang bersahabat dengan orang yang baru mereka temuin. Oke, yang pertama aku kasih tips itu, biarkan anjing itu yang mendekati kamu duluan ya. Jadi jangan kamu yang deketin anjingnya, kebalik. Kalau misalkan anjingnya penakut, itu tambah jauh, jadi biarin anjingnya yang deketin kita dulu. Biasanya anjing itu kalau mendekati kita duluan itu mendeteksi apakah kita membahayakan bagi mereka, atau bisa mendeteksi kayak anjing ini nyaman nggak sama orang tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita belum pernah kenal dengan anjing itu, kita cuekin aja, kita pura-pura kayak nggak pernah lihat anjing itu. Kalau misalkan kita datang ke rumah teman, ya udah kita ngobrol sama teman kita aja, sampai anjing itu yang membiarkan yang mendatangi kita. Tips yang ketiga, jangan pernah membungkuk atau berdiri langsung di hadapan si anjing. Nah, jadi lebih baik kalian berlutut aja atau kayak jongkok di samping si anjing. Kenapa kayak gitu? Kalau misalkan kita berdirinya, nah segini, bagi anjing yang belum pernah kenal sama kita, bagi mereka itu kayak mengancam. Posisinya kan lebih tinggi. Tapi kalau kita jongkok, posisinya setara sama dia, itu dia tidak akan merasa terancam dan juga tidak akan merasa takut. Pada intinya, kalau kalian sopan, maka hewan pun juga akan sopan, kayak gitu. Duduk seperti ini, atau bisa juga jongkok, jangan langsung mengelus, jangan melakukan gerakan yang tiba-tiba, karena anjing akan takut atau balik menyerang kita. Lebih baik kita duduk berdekatan, tapi tetap cuek, jangan menghadap langsung ke muka si anjing. Lalu yang keempat, itu jaga tangan kalian tetap pada posisi ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung
mengulurkan tangan gitu, jangan. Bagi anjing yang berani dideketin itu nggak apa-apa, tapi kalau bagi anjing yang penakut itu mereka tambah lari, karena anjing itu punya sensor bau yang lebih banyak daripada manusia. Lebih baik kalian mengulurkan tangan itu ketika sudah tahu karakter si anjing, dan mengulurkan tangannya itu juga jangan salah ya teman-teman. Jangan pernah mengulurkan tangan tuh kayak gini, tapi kita harus biarkan si anjing mengenal dulu dengan cara kayak gini tangannya. Tunggu, supaya mengendus. Jangan gini, tapi gini, tekuk, tekuk. Ini tunggu. Kenapa kok tangannya harus seperti ini? Karena supaya tidak terlihat mengancam. Karena bagi anjing, gerakan-gerakan tertentu itu terlihat mengancam dan mengakibatkan anjing menjadi takut atau bisa jadi lebih agresif. Kayak gitu. Jadi gini aja pelan. Tapi Michi kan udah kenal sama tangan aku, jadi mungkin dia nggak terlalu respon. Tapi ini berhasil ketika aku menemui anjing baru ketika di luar. Yang kelima, ketika kalian sudah mulai berkenalan, jangan terburu-buru untuk mengelus kepala si anjing. Kenapa? Ini tidak disarankan ya, karena kalau misalkan mengelus kepala anjing itu bisa menyebabkan intimidasi bagi si anjing. Justru anjing itu lebih suka kalau kalian mengelus dari bagian bawah, kayak gini. Nah, gini. Bagian bawah atau bagian pipi. Kalau kalian sudah kenal ya, dan anjing juga sudah kenal kalian. Gini. Kenapa kok nggak boleh mengelus dari kepala? Karena kan kalau misalkan mengelus di atas kepala, mereka nggak kelihatan tangan kita. Nah, itu tindakan yang mengancam bagi si anjing, karena kan nggak kelihatan kepala itu kan. Tapi kalau di bawah, nah, mereka pasti suka gini. Iya, Ci. Kemudian yang keenam, jangan pernah menatap langsung mata si anjing. Jadi lebih baik jauhkan wajah kalian ya, karena anjing nggak seperti manusia. Mereka itu nggak suka kalau wajah kita dideketin ke muka mereka. Kalau misalkan kita orang asing ya, kayak gitu. Dan menatap mata anjing yang berlebihan itu bagi mereka kayak ngajak ribut gitu loh, gitu. Jadi lebih baik kita mendekati si anjing itu tanpa menatap langsung. Nah, yang ketujuh, gimana nih, udah aku lakuin dari 1 sampai 6, tapi si anjing tetap nggak suka sama aku. Aku saranin untuk berhenti. Jangan pernah mencoba lagi. Karena kalau misalkan kalian terus berusaha, itu akan membuat anjing berpikiran kalau kalian tuh menakutkan. Nah, kayak gitu lebih baik kalian mundur dan menghindari kontak mata langsung dengan si anjing. Nah, dari beberapa tips yang tadi aku sebutin, itu intinya anjing yang mengendus itu bukan berarti dia minta dielus, itu salah ya teman-teman. Jadi mengendus itu adalah cara mereka untuk berkenalan atau pingin tahu lebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita mau ngelus, itu lihat-lihat anjingnya dulu. Hati-hati, terutama anak kecil yang mereka nggak tahu apa-apa terus pingin ngelus gitu, takutnya anjingnya kan agresif. Tapi tidak semua anjing seperti itu. Nah, jadi lebih baik kita lihat dulu reaksi si anjing itu bagaimana, cara berkenalannya bagaimana. Intinya itu jangan pernah ngelus anjing waktu anjing itu diikat di rantai, itu jangan.
ya, itu berbahaya. Terus jangan pernah ngelus anjing yang tidak kita kenal ketika pemiliknya nggak ada. Jadi kalau ada apa-apa itu bahaya banget. Terus jangan pernah untuk mencoba memeluk atau menangkap anjing yang nggak dikenal. Gitu, kita nggak tahu kan karakternya seperti apa. Jadi teman-teman, kalau kita punya anjing di rumah, punya anak bull di rumah, tugas kita sebagai owner itu melindungi anak bull kita dari orang-orang yang reaksinya berlebihan terhadap anjing kita. Jadi kayak harus diunyel-unyel, dielus sampai gimana. Kadang anjing kita itu merasa nggak nyaman. Jadi tugas kita sebagai owner itu untuk melindungi si anjing supaya tidak merasa takut dan bersikap agresif seperti itu. Nah, itu sekian tips dari aku. Kalau misalkan kalian ada beberapa pertanyaan, silakan komen, nanti aku coba balas ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke? Bye-bye. Tunggu. Oke.